Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana perayaan Nabi dalam pandangan Islam? Perayaan Nabi macam mana maksudnya? Perayaan Maulid Ustadz, maaf Ustadz. Perayaan Maulid Nabi Perayaan Maulid Nabi dalam pandangan Islam. dalam pandangan Islam boleh, nggak masalah. Dalam pandangan Islam tapi ya. Nah, dalam pandangan Islam, Islam ini kan dalilnya Quran dan hadis. Terus apakah pernah dikerjakan di zaman Nabi Ustadz? Maksudnya perayaan Maulid Nabi ini. Iya Ustadz. Ya kalau kita lihat secara perayaan seperti yang dibuat sekarang ini, ya memang nggak ada. Cuman bukanlah berarti kalau nggak ada itu langsung nggak boleh. Terus sedangkan dalam Al-Quran telah diterangkan bahwasannya agama itu sudah sempurna Ustadz. Nggak bisa kita tambahin dan tidak bisa kita kurangi lagi Ustadz. Oh, di sini salah besarnya di sini. Di sini salah besarnya. Al-Quran surat Maidah ayat 3 itu mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Nah, cuman sempurna itu kita tanya sempurna sebagai apa? Sempurna yang dimaksud dalam ayat tersebut sempurna sebagai dalil. Maka dalillah yang menentukan. Kalau ada dalilnya berarti boleh. Kalau nggak ada dalilnya, ya berarti tak boleh. Tinggal yang dituntut pertanyaannya, Maulid Nabi ini ada nggak dalilnya? Bukan ada nggak dicontohkan di zaman Nabi. Bukan itu pertanyaannya. Ada nggak dalilnya? Itu. Maka kalau ditanya ada nggak dalilnya, ya kita jawab ada. Al-Quran mengatakan wazakirhum bi ayyamillah. Itu kata Allah. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Bagaimana pengertian hari-hari Allah dalam ayat itu? Nabi Muhammad menafsirkan ayat itu berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab. Nah, kata ayam, kata hari dalam ayat itu adalah nikmat dan karunia Allah. Berarti artinya bagaimana? Ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Nah, oleh karena arti ayat itu ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah, disinilah Ibnu Hajar, dua orang ulama baik Ibnu Hajar Asqalani dan Al-Hitami, beliau mengatakan kalau arti ayat itu ingatkan mereka kepada hari-hari dan kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah, berarti Maulid itu boleh. Kenapa? Karena kelahiran Nabi itu adalah karunia Allah yang sangat besar, nikmat Allah yang terbesar. Boleh. Karena arti ayat itu seperti itu. Terus sahabat apakah pernah membuat perayaan itu Ustadz? Nah, sahabat memang tidak pernah bikin. Jadi kalau misalnya sahabat nggak bikin, pertanyaannya ngapain kita bikin gitu kan? Iya Ustadz. Di sini sering orang bodoh berpikir. Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa dia pertama kali membuat perayaan Maulid ini? Kenapa dia bikin? Karena berangkat pemikiran itu dari surat Hud ayat 120 itu, kalau nggak salah saya. Coba buka surat Hud ya. Ayat 120. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah ulangi lagi. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Coba bayangkan. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Mari kita berpikir. Allah meneguhkan hati Nabi kita, Nabi Muhammad, lewat Allah ceritakan kisah rasul-rasul sebelumnya. Salahuddin berpikir orangnya cerdas. Nabi saja Allah teguhkan hatinya lewat kisah rasul-rasul. Dia berpikir, kenapa umat ini tidak cinta kepada Rasulullah? Karena mereka hanya mengenal
nama, tapi tidak mengenal sosok. Maka dikumpulkannya lah umat segitu banyak, dipanggilkannya ahli sejarah untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad supaya umat ini cinta kepada Nabi Muhammad. Sahabat kenapa nggak bikin? Kan gitu. Sahabat kenapa nggak bikin? Sahabat ngapain pula bikin acara perayaan yang seperti dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Orang sahabat hari-harinya pun sudah bersama Nabi. Jadi jelas ya? Nah, jelas. Kemudian ada orang mengkritik, kalau begitu Ustadz katanya, kalau berdasarkan ayat itu tadi, semua rasul-rasul kami kisahkan, berarti bikinlah maulid Nabi semuanya, maulid Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan sebagainya. Di sini kita harus bijak berdalil. Coba buka surah An-Nisa ayat 164. Coba buka An-Nisa ayat 164. Nah. Ya. Dah. Dapat. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Terus? Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan. Nah, kan jelas di sini. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan, ada rasul-rasul yang enggak kami kisahkan. Kenapa kita enggak bikin maulid Nabi Ibrahim? Sekarang yang mau ditanamkan di hati umat ini cinta kepada siapa coba? Kepada Nabi Muhammad. Ya kisah Nabi Muhammad lah. Nah, ada orang bertanya, kalau begitu pentingnya maulid ini tadi, kenapa setahun sekali? Kenapa enggak sering aja setiap bulan? Makanya kita berdalil harus cerdas. Cerdasnya berdalil itu macam mana? Kan ayat tadi mengatakan wazakirhum, ingatkan mereka. Yang namanya ingatkan mereka setahun sekali ya cukup lah. Kalau sering-sering bukan ingat namanya. Mungkin ada orang yang mengkritik begini, Ustaz, bikin maulid ini kan ya terlalu bersenang-senang ya, bersenang-senang. Saya jawab, kalau bersenang kenapa rupanya? Ya dalilnya mana Ustaz? Katanya. Saya bilang, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat. Lalu dijawab orang itu, ya itu kan bukan dalil tentang masalah bolehnya senang-senang. Makanya kalau ngaji itu bersabar dulu. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat. Itu jelas kata Allah. Kemudian kita buka lagi di Al-Quran ayat yang lain. Apa Allah katakan di situ? Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Baru kita bertanya, rahmat ini siapa? Ibnu Abbas mengatakan, kata rahmat di sini adalah Nabi Muhammad. Maka lengkaplah pengertiannya. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maksudnya Nabi Muhammad. Fabizalika falyafrahu. Hendaklah dengan demikian mereka bergembira. Siapa yang nyuruh bergembira? Yang menyuruh gembira siapa? Allah. Allah. Tapi begini Ustaz, orang-orang sekarang terlalu mengagung-agungkan. Saya kadang-kadang heran. Katanya hafal Quran, tapi dalil nggak ngerti. Orang sekarang terlalu mengagungkan Nabi Muhammad. Ya kita tanya, Nabi Muhammad itu pantas nggak diagungkan? Pantas nggak? Pantas. Kenapa? Jangan main jawab-jawab aja. Buka surat Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang sesungguhnya engkau innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad punya budi pekerti yang agung. Nabi Muhammad itu diagungkan dalam Quran. Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Masa kita yang ikut Allah meremehkannya? Cobalah. Kita meremehkannya. Orang-orang yang mengagungkan Jokowi aja sekarang ini, yang hebat kali dia menjagungkan Jokowi, cak kita remehkan, palang ada. Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Datang awak yang ingin masuk surga Allah ini meremehkannya atau nggak mau mengagungkannya, macam mana? Disitulah kita berpikir.
Kemudian, apakah mengagungkannya itu berfaedah? Al-Quran surah Al-Had ayat 30 mengatakan, wa may yu'azzim hurumatillah. Siapapun yang mengagungkan, siapapun mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ada orang berkata begini Ustaz. Kita tengoklah perayaan-perayaan Maulid Nabi ini, menghabiskan dana segala macam. Apa enggak mubazir? Ya, kita jawab aja lah logikanya. Orang mestakan anaknya itu besar enggak dananya? Besar, Ustaz. Besar. Kalau sama perayaan Maulid Nabi yang biasa-biasa ini mana besar? Jokowi mantu kemarin. Macam mana? Besar enggak? Besar. Besar. Nah, besar dananya kan? Untuk perayaan Maulid Nabi, perayaan pesta itu segala macam, besar dananya. Siapalah? Katakanlah saya mestakan anak saya, habis uang 30 juta. Nah, siapa rupanya anak saya itu? Anak saya sama saya di dalam Quran mana lebih mulia? Apa kata Allah? Jangan kau katakan kepada orang tua, berarti lebih mulia orang tua. Tapi saya habiskan uang 30 juta untuk mestakan anak saya. Terus begitu saya pestakan anak saya menghabiskan uang 30 juta, begitu ada perayaan Maulid menghabiskan uang 5 juta, lalu saya kritik itu mubazir dan sebagainya. Saya bertanya kepada si pengkritik itu, dia baca Quran apa enggak? Kita lihat surah Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih aula di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Nabi itu hendaknya lebih aula. Lebih aula, lebih tinggi. Nabi, bukan anak saya hendaknya lebih aula dari Nabi, bukan. Tapi Nabi hendaknya lebih aula. Jadi tidak sembarangan. Kalau bicara Maulid ini, ya luas. Cuman ya kita juga nggak punya banyak waktu untuk menjelaskannya hari ini. InsyaAllah nanti pada waktu yang lain bisa kita bahas lebih rinci. Ya, cukuplah ya. Yes,